siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Agus Palmansyah, terus yang kedua Putri Ayu Agita, dan yang ketiga Radia Alia, terus yang keempat Anugerah Dewi. Sebelum saya menyampaikan presentasinya, saya akan menyampaikan sebuah pantun sebagai pembukaan. Oke, jalan-jalan di negara Malaysia, pergi ke pasar membeli batik dan dasi. Selamat malam kawan-kawan mahasiswa, izinkan kami menjelaskan perkembangan partai politik di era reformasi. Baiklah, terima kasih. Kita lanjut untuk penyampaian presentasinya. Baiklah, saya akan menyampaikan di bab pertama pendahuluan. Dalam era reformasi, partai politik memang peranan penting dalam sistem politik Indonesia. Paham tentang partai politik di era ini perlu mendapat perhatian khusus pada mahasiswi dan mahasiswa ilmu pemerintahan untuk mengetahui dinamika politik di Indonesia. Mengingat perubahan yang terjadi sejak reformasi telah membuka ruang demokrasi lebih luas dibanding era sebelumnya. Menurut Effendi, pada tahun 2020, pembaruan politik sejak tahun 1998 telah memungkinkan partai-partai politik untuk berperan lebih bebas dan berular, sehingga membawa aspirasi masyarakat ke dalam struktur pemerintahan yang lebih representatif. Terus, fenomena yang mencolok dalam perkembangan ialah kemunculan partai-partai baru serta perubahan pada partai lama dalam menyesuaikan diri dengan ketentuan era reformasi. Pernyataan tersebut tidak hanya pernyataan belaka, melainkan dari studi yang dilakukan oleh Iriano pada tahun 2019, menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia kini tidak hanya berfungsi sebagai perpanjang kekuasaan negara, tetapi juga sebagai elemen yang bersaing untuk mendominasi kebijakan melalui mekanisme pemilihan umum yang lebih terbuka. Terus, apakah dengan mempelajari partai politik di era reformasi memiliki urgensi yang nyata? Jelas, dari memahami bagaimana partai politik di era reformasi memastikan pemahaman terkait dinamika partai politik untuk menilai sejauh mana mereka mampu mendukung demokrasi yang sehat serta mendorong kesejahteraan masyarakat. Baiklah, terima kasih. Itu penyampaian dari saya bagian bab pertama pendahuluan. Untuk berikutnya kita lanjutkan kepada anggota kita berikutnya, yaitu Saudara Putri Ayu Agita. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori yang melatar belakangi dari definisi partai politik di era reformasi. Sebenarnya apa sih itu partai politik? Nah, menurut Santoso tahun 2021, partai politik ini didefinisikan sebagai kelompok yang memiliki pandangan atau ideologi tertentu yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik melalui proses pemilihan umum. Berarti jelas ya bahwasanya kelompok-kelompok ini memiliki ideologi tertentu dalam prosesnya itu melibatkan kekuasaan politik atau nantinya akan memutuskan suatu kebijakan dalam proses pemilihan umum setelah dia dilantik, sehingga dia bisa memutuskan suatu kebijakan. Nah, jadi menurut Hermanto, apakah hal itu sama?
Kita baca dulu. Menurut Hermanto tahun 2022 itu partai politik memiliki fungsi utama sebagai sarana agregasi atau artikulasi kepentingan masyarakat dalam konteks demokrasi. Ia menyatakan bahwasanya partai politik ini memiliki fungsi utama sebagai sarana agregasi atau artikulasi kepentingan masyarakat dalam konteks demokrasi. Artinya ini mendukung ya, kekuasaan politik secara umum itu kan sama-sama melibatkan masyarakat. Nah, Hermanto juga mendukung bahwasanya fungsinya juga ke arah sana, ke arah masyarakat, bagaimana menetapkan kebijakan, bagaimana menetapkan terkait peraturan-peraturan, dan hal itu melibatkan masyarakat itu sendiri. Ya, kita akan lanjut. Nah, masa reformasi. Sebenarnya masa reformasi itu kapan? Apakah dari masa-masa sebelumnya itu belum disebutkan sebagai masa reformasi? Nah, jadi kepemimpinan di Indonesia itu sudah berganti beberapa kali, dari zamannya Soekarno menjabat sebagai presiden dan wakil presidennya itu Bung Hatta, hingga kini sudah tahun 2024 ini sudah ada 8 presiden ya yang melantik di Indonesia dengan kurun waktu yang tertentu. Nah, masa reformasi ini ditandai dengan perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia. Nah, kapan itu? Yaitu setelah Orde Baru. Jadi pada masa pemimpinan Soekarno itu disebut Orde Lama, pada pemimpinan Soeharto itu disebut Orde Baru, sedangkan pada pemimpinan era reformasi itu disebut dimulai awal dari pemimpinan Bapak B.J. Habibie. Nah, sebenarnya, era reformasi itu seperti apa sih? Mengapa ada dikatakan era reformasi? Nah, dikatakan era reformasi karena bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul selama pemerintahan di sebelumnya, yaitu Orde Baru. Seperti pada masa Soeharto itu ada aja permasalahan terkait otoritarianisme, korupsi, kolusi atau nepotisme, dan pembatasan kebebasan politik serta hak asasi manusia. Nah, partai politik menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik yang sehat. Dengan demikian, partai politik tidak hanya memobilisasi massa untuk tujuan elektoral, tetapi juga bertindak sebagai pilar demokrasi melalui penyampaian aspirasi yang mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Jadi artinya pada masa reformasi ini partai politik itu berkembang menjadi lebih baik karena setiap masyarakat diberikan kesempatan untuk membentuk wadahnya sendiri, membentuk kelompoknya sendiri yang telah dinaungi oleh hukum, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, jadi gimana nih kita bisa mengetahui di era ini termasuk ciri-ciri era reformasi. Nah, salah satunya, beberapa di antaranya itu salah satunya yang pertama peralihan dari otoriter ke demokrasi. Nah, di proses ini, telah melibatkan yaitu namanya proses pemilu, pemilu yang bebas dan adil. Jadi sudah terdapat yang namanya pemisahan kekuasaan yang lebih jelas, yang terbagi kalau kita tuh disebutnya, tripraja ya, di mana ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu pemesahan kuasanya. Dan di masa reformasi inilah pemilihan umum itu telah diselenggarakan gitu. Nah, jadi setiap orang yang terlibat atau memenuhi ketentuan dalam pemilihan umum, mereka boleh mengajukan diri untuk terlibat di dalam pemilihan umum tersebut, menjadi calon ya, menjadi calon. Oke, yang keduanya itu pembentukan institusi anti korupsi. Nah, di masa era reformasi ini sudah ada yang namanya KPK. Jadi KPK itu sebenarnya apain sih? Nah, KPK ini seperti kita ketahui, yaitu bertugas memerangi korupsi di tingkat pemerintahan dan masyarakat selama Orde Baru. Nah, tapi sebelumnya di Orde Baru itu namanya belum KPK, tapi berganti nama setelah di masa era reformasi. Yang ketiga yaitu adanya kebebasan pers dan hak asasi manusia. Di era reformasi ini juga pemerintah juga mulai lebih memperhatikan isu-isu terkait hak asasi manusia. Walaupun masih banyak nih sebenarnya tantangan-tantangan yang masih dihadapi, masih banyak yang belum terjabani dengan tangan pemerintahan itu sendiri. Tapi di era reformasi ini terkait hak asasi manusia itu sudah sangat-sangat dijadikan tujuan utama yang memang masuk ke dalam salah satu tujuan yang ingin diraih oleh pemerintah, yaitu kesejahteraan masyarakatnya. Oke, lanjut ya. Nah, salah satunya lagi yaitu ada desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, di era reformasi ini sudah ada yang namanya kekuasaan itu tidak mutlak hanya dijalankan oleh
pemerintah pusat, tetapi juga telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat ini memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah. Nah, inilah yang disebut namanya desentralisasi atau otonomi daerah. Itu salah satu kebijakan yang daerah itu bisa membuat keputusan sendiri untuk daerahnya masing-masing, seperti itu. Nah, hal ini bertujuan untuk apa? Untuk memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokal sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Jadi dari hasil sumber daya yang dikelola oleh pemerintah itu boleh digunakan oleh kebutuhan masyarakat itu sendiri gitu. Nah, yang kelima yaitu ada peningkatan partisipasi masyarakat sipil. Nah, di era reformasi ini memberikan ruang bagi masyarakat sipil dan berbagai organisasi non-pemerintahan atau NGO untuk terlibat dalam proses politik dan mengawasi pemerintah, sehingga kontrol terhadap pemerintah itu menjadi lebih kuat. Jadi adanya partai-partai politik tadi itulah menjadi salah satu fungsinya adalah pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu, bentar ya, tidak terlihat. Nah, yang keenam itu krisis ekonomi dan perubahan ekonomi. Jadi pada awal reformasi, kan namanya baru mengalami perubahan ya, perubahan dari sistem yang tadinya A menjadi sistem yang B gitu ya. Nah, pada awal reformasi ini Indonesia mengalami krisis ekonomi yang besar akibat krisis moneter Asia pada tahun 1997 atau sampai 1998. Namun di era ini banyak reformasi ekonomi dilakukan untuk menstabilkan perekonomian termasuk perbaikan sistem perbankan dan reformasi pasar. Ini juga telah dilakukan pemerintah untuk mencoba mengatasi permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan ke host untuk ke presenter berikutnya. Terima kasih kepada Putri Ayu Agita. Saya akan menjelaskan mengenai siapa pemimpin-pemimpin pada era reformasi. Pemimpin pertama adalah B.J. Habibie yang memimpin pada tahun 1998 sampai 1999. Hanya berjalan 1 tahun saja. Presiden kedua yaitu yang menjabat sebagai era reformasi Abdurrahman Wahid atau yang sering kita sebut adalah Gus Dur, menjabat pada tahun 1999 sampai 2001. Selanjutnya ada Ibu Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004, dilanjutkan pada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau kita biasa sebut SBY dengan 2 periode dari 2004 sampai 2014. Jadi 10 tahun dalam masa menjabatnya. Selanjutnya Bapak Joko Widodo dari 2014 sampai 2024, dia mendapatkan 2 periode dalam era reformasi juga. Baik, selanjutnya adalah dinamika partai politik di era reformasi. Secara keseluruhan, partai politik di era reformasi dapat dilihat sebagai cermin dari pluralisme masyarakat Indonesia dan sebagai alat perwakilan aspirasi yang beragam. Yang kedua, di era ini partai-partai politik mulai menunjukkan identitas ideologi yang lebih beragam. Sebagai contoh, jika pada masa Orde Baru dominan pada partai sangat ketat, reformasi memungkinkan persaingan politik yang lebih sehat. Menurut Wibowo tahun 2020. Secara jelas kita dapat melihat perbedaannya ialah era sebelumnya, khususnya pada masa era Orde Baru di mana hanya terdapat 3 partai politik yaitu Golkar, PDI, dan P3. Yang terakhir, Partai Persatuan Pembangunan di bawah sistem multipartai pada era reformasi lebih banyak partai politik diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, memberikan masyarakat pilihan yang lebih luas dalam memilih wakil rakyat mereka. Baik, akan dilanjutkan oleh Put Anugrah Dewi. Kepada Anugrah Dewi dipersilakan. Baik, dari penjelasan tadi dari Dea, saya akan menjelaskan dari hal ini jelas ada beberapa hal yang menyangkut kepartian politik di era reformasi. Ini tidak baik-baik saja. Tapi bukan berarti hal demikian tidak sah di mata politik. Tentu hal tersebut wajar dalam berpolitikan kini. Berbicara tentang perkurutan politik dalam partai politik, tentu hal ini akan menjadi cikal bakal nantinya. Calon-calon yang dapat maju ke dalam pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis di negara kita di Indonesia, maka sebelum pembahasan lebih jauh, kita harus mengenal dengan istilah rekrut
politik ini sendiri merujuk pada Surbakati 2019 dalam Arifin 2020 menyatakan terkait rekrutmen politik tersebut ialah proses seleksi dan pelatihan individu untuk mengisi jabatan publik dan kepemimpinan dalam partai dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari pelatihan kader hingga seleksi kandidat untuk pemilihan umum. Nah, partai politik yang memiliki mekanisme rekrutmen yang baik mampu menciptakan pemimpin, komitmen dan berintegrasi sehingga berkontribusi pada stabilitas sistem politik. Hakim 2018. Nah, dalam sistem politik demokrasi, terutama yang menganut sistem multipartai, koalisi partai politik menjadi strategi penting untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh dalam pemerintahan. Nah, terbentuk ketika dua atau lebih partai bergabung untuk mencapai tujuan bersama, seperti mendapatkan mayoritas suara di parlemen atau mengamankan posisi strategis dalam pemerintahan. Koalisi tidak hanya berfungsi untuk mengonsolidasikan kekuatan politik, tetapi juga mencerminkan kompromi di antara berbagai kepentingan dan ideologi partai. Dengan membentuk koalisi, partai-partai dapat memperkuat stabilitas politik serta memperluas basis dukungan mereka. Nah, meskipun proses ini sering kali menuntut konsesi yang rumit dan pengaturan ulang agenda politik demi mencapai kesepakatan bersama, koalisi adalah kerjasama antara dua atau lebih partai politik untuk mencapai mayoritas di lembaga legislatif atau eksekutif. Yang sangat umum di negara ini dengan sistem multipartai seperti Indonesia, koalisi bertujuan untuk memperoleh kekuatan yang cukup dalam mempertahan guna mempengaruhi kebijakan. Yaitu Nasution 2020, pembentukan koalisasi bisa dilakukan sebelum atau setelah pemilu, tergantung pada strategi dan perolehan kursi di Parlemen Anwar 2021. Nah, sehingga jika kita lakukan proses pola berpikir mengenai partai politik, maka kita akan memahami bahwasan partai politik di era reformasi ini sebagai implementasi bentuk dari demokratis di negara Indonesia, akan tetapi pada bentuk kepartainya sekarang telah menjadi personalisasi partai politik yang lambat laun dalam proses rekrutmen politiknya telah berbentuk seperti dinasti pada era Soeharto. Untuk memperkuat kedudukan partai politik di mata masyarakat, maka beberapa partai politik menggunakan sistem yang namanya koalisasi partai politik. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan partai politik di era reformasi menunjukkan kemajuan yang signifikan dibanding dengan masa sebelumnya. Partai politik ini berfungsi tidak hanya dengan instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai wakil aspirasi rakyat. Era reformasi juga telah mendorong kemunculan partai-partai yang lebih demokratis dan representatif. Meskipun tantangan seperti korupsi dan politik dinasti masih menjadi kendala dalam mewujudkan demokrasi yang sehat. Partai-partai besar cenderung mengalami personalisasi politik di mana identitas partai sangat melekat pada tokoh-tokoh elit tertentu yang berpengaruh besar dalam membentuk arah kebijakan. Meskipun sering dianggap mengaruh pada dinasti politik adalah bagian dari dinamika demokrasi yang wajar. Nah, selain itu proses rekrutmen politik yang baik sangat penting untuk membangun kader partai yang komitmen dan berintegrasi. Koalisi partai juga menjadi strategi penting dalam sistem multipartai Indonesia. Kemungkinan partai-partai memperluas dukungan dan mengonsolidasikan kekuatan untuk mencapai stabilitas politik. Nah, secara elemen kompleks kesimpulan dari era reformasi. Saya kembalikan kepada host Gita.
Sekian presentasi dari kelompok 1. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.